Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Krisya Maulana Falatares, absen 13, diri kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan mereaksi sebuah video yang berkaitan mengenai lembaga negara legislatif. Ini saya akan menampilkan beberapa video yang berkaitan mengenai tugas lembaga negara legislatif, yakni MPR, DPR, dan DPD. Legislatif yang bermarkas di Gedung Kura-Kura Senayan. Tiga legislatif ini adalah yang biasa kita kenal, sebut saja ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan juga DPD, Perwakilan Daerah. Memang banyak masyarakat yang tahu sekedar namanya, tapi kadang lupa apa sih sebenarnya perbedaan dan juga wewenang masing-masing dari legislatif, dari badan legislatif tiga yang ada ini. Memang dari tiga lembaga ini diisi oleh anggota legislatif. Mereka adalah representasi masyarakat yang dipilih secara langsung dalam pemilu. Yang mana tugas utama mereka adalah menyerap dan mewakili aspirasi masyarakat, lalu ditelurkan menjadi undang-undang yang dibahas bersama pemerintah. Konsepnya sih begitu. Nah, untuk mengenal sejumlah lembaga ini, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Ada beberapa fungsi dari DPR yang telah ditetapkan. Yang pertama ada legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Nah, kalau kita melihat dari fungsi legislasi, tentu saja fungsi legislasi adalah sebuah fungsi yang utama yang dimiliki oleh DPR, yakni mereka berfungsi untuk membuat undang-undang dari mulai rancangan undang-undang hingga disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden. Nah, setelah disahkan pun undang-undang ini diwajib dilaksanakan oleh Presiden dan juga jajarannya alias eksekutif. Yang kedua ada juga anggaran. Anggaran di sini adalah DPR dapat membahas dan juga memberikan usulan, menyetujui sekaligus atau menolak RAPBN atau rancangan anggaran pendapatan yang juga sebagai belanja negara yang diajukan oleh Presiden. Nah, jika disetujui RAPBN atau RAPBN, maksud kami akan menjadi APBN. Dan jika tidak setujui dan didiskusikan atau mentok atau ditolak oleh DPR, ujung-ujungnya akan kembali kepada APBN lalu. Bisa digunakan kembali. Namun biasanya APBN ini biasa digunakan atau biasanya goal saja, apalagi kalau yang menguntungkan. Kemudian juga pengawasan. DPR sebagai badan legislatif pun juga berfungsi sebagai badan eksekutif dalam menegakkan undang-undang dan APBN yang telah disahkan dan berlaku, berjalan sesuai yang telah disepakati atau tidak. Dan selain tiga fungsi ini, DPR juga memiliki hak antara lain. Yang pertama, adapun hak dari DPR ini adalah hak interpelasi, hak angket, dan juga menyatakan pendapat. Ketiga hak ini adalah hak yang bisa dimiliki oleh DPR. Hak interpelasi sendiri adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategi serta berdampak luas kepada masyarakat dan bernegara. Kemudian juga ada hak angket yang bisa dimiliki oleh DPR, adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal penting strategis dan berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat dan juga berbangsa bernegara. Hal ini juga bisa di cross-check oleh DPR sendiri yang diduga ada indikasi yang bertentangan dengan peraturan undang-undang. Kemudian yang terakhir adalah hak untuk menyatakan pendapat, di mana sebuah hak yang didapatkan oleh DPR untuk dapat menyatakan pendapat, baik juga kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar negeri yang bisa terjadi di tanah air. Dan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan juga, salah satunya juga pelaksanaan dari hak interpelasi yang dimiliki oleh DPR. Kemudian juga ada lagi mengenai DPR juga. Nah, pada periode ini di 2019-2024 jumlah anggota DPR sendiri berjumlah 575 anggota dewan. Dan juga yang juga menjadi sorotan publik adalah gaji dari anggota dewan ini. Memang gaji anggota dewan untuk per bulannya dan juga tunjangan yang didapatkan kurang lebih bisa lebih dari 50 juta rupiah per bulan. Belum lagi ketika melakukan kunjungan ke daerah, tentu saja DPR juga mendapatkan dana yang juga diberikan. Dana ini juga bisa mulai dari tunjangan telepon, biaya hidup, dan juga lain sebagainya. Banyak memang gaji yang didapatkan oleh DPR. Tapi kalau misalnya gaji yang sudah sebesar ini masih saja ada yang korupsi, memang sungguh sangat disayangkan. Kemudian selanjutnya, nah, lembaga kedua adalah MPR alias Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana anggota DPR ini sendiri merupakan gabungan antara DPR RI dan juga DPD.
Nah, yang masih saat ini adalah yang masih sangat alot pembahasannya terkait siapa ketuanya. Entah apa yang belum pasti anggota MPR ini saat ini masih yang pasti masih sangat alot dan sebenarnya terdiri dari gabungan anggota DPR RI dan DPD. Dan pada ketua MPR pada tahun ini, periode tahun ini juga terdiri dari 10 pimpinan. Jika biasanya hanya 5 pimpinan, namun pada periode ini 10 pimpinan. Ini merupakan sebuah amanat dari Undang-Undang MD3 yang baru yang telah ditetapkan pemerintah dan juga DPR. Kemudian terkait gaji, juga gajinya juga cukup fantastis di mana 60 juta per bulan. Dan selanjutnya dari DPR MPR sendiri juga memiliki tugas dan juga wewenang. Pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang, kemudian juga melantik presiden dan juga wakil presiden. Memang biasanya dilakukan sidang 1 kali dalam 5 tahun, kemudian juga memberhentikan presiden dan juga wakil presiden. Dan dalam 5 tahun seperti halnya dalam pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, ini adalah salah satu tugas yang didapatkan oleh MPR saat menjabat menjadi MPR. Kemudian ada juga tugas-tugas lain yang bisa mereka lakukan seperti halnya dalam sosialisasi 4 pilar yang biasa yang kita ketahui yang dilakukan oleh MPR. Dan namun kini biasanya dulu MPR itu memiliki sebuah kewenangan yaitu bisa memberhentikan seorang presiden. Itu berlaku saat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah salah satu presiden yang pernah menjadi korban pemberhentian presiden lewat MPR. Tapi meski wewenang berkurang, ada juga kok yang menambah dari DPR. Salah satunya dari penambahan jumlah kursi pimpinan. Namun saat ini tugas dan wewenang MPR ini tidak lagi bisa dengan secara serta-merta bisa menghentikan presiden. Harus berbagai macam tahap dulu, mulai dari DPR, MK, baru nanti terakhirnya di MPR. Kemudian selanjutnya, dalam Undang-Undang MD3 yang baru telah disepakati oleh DPR dan pemerintah penambahan kursi dari 5 hingga 10. Dalam periode ini sebagai representasi dari jumlah fraksi di DPR dan juga wakil DPRD. Jadi dalam arti kata saat ini ada 9 fraksi, partai politik yang lolos ke Senayan dan 9 jatah kursi mewakili partai politik dan 1 jatah kursi untuk perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi saya nggak berani sebenarnya mengatakan jika penambahan kursi ini merupakan salah satu bentuk bagi-bagi jabatan. Cukup pengamat saja menyatakan begitu. Kemudian selanjutnya ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ini sebenarnya masyarakat ada yang bertanya-tanya apa sih bedanya DPD dan juga DPR RI. Jika DPR merupakan wakil rakyat yang berasal dari partai politik yang jumlahnya bisa berubah-ubah setiap periode. Tapi kalau DPD adalah wakil rakyat dari provinsi yang jumlahnya tetap sama setiap tahun, yakni 4 orang setiap periodenya. Dan adapun haknya, tugas dan wewenangnya DPD juga memiliki hak. Yang pertama adalah mengajukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Jika sebuah daerah menginginkan misalnya melihat ada potensi perlu nih daerah kita ini membutuhkan pelabuhan, bisa diusulkan lewat anggota DPD, kemudian DPD merapatkan di pusat. Sebenarnya memang agak lucu juga Dewan Perwakilan Daerah, tapi berkantor di pusat. Dan kemudian juga ada juga hubungan pusat dan juga daerah. Tugas wewenang lainnya adalah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Hal ini tentu juga menjadi sorotan dan pada intinya DPD adalah senator dan juga DPR adalah legislator dan DPD adalah perwakilan atas kepentingan daerah dalam pemerintah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga legislatif yang terdiri dari DPD, DPR, dan MPR sangat berperan penting dalam memperkuat sistem demokrasi Indonesia. Karena tidak hanya membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, tetapi juga mewakili kepentingan rakyat dalam mengambil keputusan politik. Selain itu juga dapat mengontrol dan mengawasi kekuasaan eksekutif agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai reaction saya terhadap sebuah lembaga, yakni lembaga legislatif. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.